Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi lil baiti ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ananda sekalian, kelas 9 di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Menurut agama kita, agama Islam, doa dalam hati masing-masing. Saya kasih waktu, doa dimulai. Doa selesai. Baik, ananda sekalian, masuklah kita ke bab yang berikutnya, bab ketiga. Sebenarnya bab ketiga ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu daripada jual beli kita kirat, kemudian kita masuk ke bab riba. Karena ini adalah transaksi muamalah. Jadi kita mulai saja masuk kepada pengertian riba. Riba itu menurut bahasa adalah kelebihan atau pertambahan. Bahaya sekali. Karena riba ini sekarang sudah mulai berkembang dengan sangat pesat. Apa yang menandingi riba dalam Al-Quran? Jual beli. Wahwilalakum dan Allah halalkan jual beli. Haram riba dan Allah haramkan riba. Riba menurut bahasa itu adalah pertambahan atau kelebihan. Sedang menurut istilah fikih, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang, uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan disyaratkan bagi salah satu dari keduanya yang membuat perjanjian. Sebagai contoh, seorang menyimpan uang kepada orang lain dan syarat waktu yang kembalian dilebihkan dari nilai semula. Hukum riba sebuah agama samawi melarang praktek riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima pinjaman. Riba menurut hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama sebagai berikut. Yang pertama, ini dia yang kita bacakan tadi. Namal bai' misla riba wa halallahu al-bai' wa haram riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jual beli itu seorang punya modal 5.000, barang dibeli satu barang misalnya. Barang dibeli satu barang, kemudian dijual lagi menjadi 8.000 katakan. Nah, hal seperti ini boleh Allah halalkan karena dia punya modal beli kemudian dia jual lagi ke orang lain dengan tidak ada tekanan dan apapun. Tapi kalau orang meminjamkan uang, pinjam 7.000 ya, 5.000 ya, besok hari Senin saya ganti 8.000, atau boleh saya pinjam 5.000, besok ganti 8.000 ya. Nah, kesepakatan seperti ini adalah riba. Kita bagi, nanti kita jelaskan, kita bahas mana-mana yang termasuk riba dan seperti apa riba itu. Baik. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW membahas tentang riba. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, bersabda Rasulullah, la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah melaknat alaihi atasnya akilar riba wa maukilahu, orang yang memakan riba atau orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, wa katibahu, orang yang menuliskannya, wa syahidahu, wa syahidaihi, dan kemudian orang yang menyaksikannya, hum sawa, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang menulis, orang yang meminjam, orang yang menjadi wakil, orang yang memberikan pinjaman, kemudian sama-sama termasuk kepada orang yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW. Dilarang untuk melaksanakan riba ini. Yang ketiga, ijma' para ulama. Ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba.
Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara tidak benar dan benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ada yang terzalimi di dalamnya. Praktek riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyulitkan hidup manusia, dan terutama mereka yang memerlukan pertolongan, menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara orang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bantu orang tidak pakai lebih-lebihkan. Bantu 10.000 ya 10.000 aja. Kalau misalnya dia minjam, kembalikan. Kalau misalnya diberi ya jangan ingat-ingat. Rasulullah SAW itu dalam keadaan sakit megang pundak Fudail, megang pundaknya Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan dipapah naik ke atas mimbar. Siapa di antara kaum mukminin, sahabat-sahabatku, yang pernah punggungnya ini kena oleh lecutan cambuknya untuk ketika ia menunggang kuda, maka nih punggungku, balas sekarang, aku tak sanggup membalas ketika di akhirat nanti. Begitu Rasulullah SAW tak ingin menzalimi orang lain, tak ingin memberatkan orang lain, tak ingin berhutang kepada orang lain. Maka ketika itu Rasulullah di dalam keadaan sakit itu meminta kepada para sahabat, siapa yang pernah aku merasa berhutang kepada orang yang pernah kuzalimi, maka balas sekarang kata Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah mengajarkan kita. Anak-anak sekalian, jenis-jenis riba itu kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi jenis riba itu ada 4. Yang pertama adalah riba fadl. Nah, kita bahas ya. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadli ini adalah tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya, disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaan ukuran atau takaran. Contoh, tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras. Dan ada kelebihan disyaratkan oleh orang yang menukarkannya. Rasulullah SAW bersabda, An Ubadah bin Samit, dari Ubaidah bin Samit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahabu bizahabi. Jadi bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil birri, gandum dengan gandum, wasyairu bisyairi, syair dengan syair, watamru bitamari, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, gandum dengan garam dengan garam, mislam bimisli, hendaklah sama banyaknya. Mislam misalnya, bimisli sama, seperti semisal dengan itu pula. Sawaun, mereka itu hendaknya sama banyaknya, sama, sawaun. Bisiwain yadam biyadi, tunai dan timbang terima. Faiza, dan apabila faiza talafat ajir, dan apabila berlainan jenisnya, hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadam biyad, maka boleh kamu menjual sekendakmu asalkan dengan tunai. Jadi begini, maksud sabda Rasulullah SAW ini, maksud hadis ini adalah ketika seseorang tukar menukar barang dengan barang harus semisal. Kalau lebih daripada itu, dia hendak juga tukar menukar, dia harus tergolong kepada jual beli. Dia harus menjual dengan kemudian mengambil keuntungan, itu boleh. Tapi kalau tukar menukar barangnya sama, tukar menukar barang tersebut harus sama. Timbang takarannya harus sama. Serah terimanya pada saat itu juga. Tukar menukar
saya tukar ya, kita tukaran ya, tukaran motor misalnya. Motornya sama, kalau nggak tukaran menukar namanya jual beli ya dengan barang yang berbeda. Nah, yang kedua adalah riba kordi. Riba kordi meminjam sesuatu dengan syarat ada keuntungan tambahan dari orang yang menghutangi. Umar berhutang kepada Budi sebesar 50.000. Budi mengharuskan membayar 55.000. Maka sabda Rasulullah SAW, kullu kardin, setiap utang atau seluruh utang itu kullu keseluruhan, kullu jar jaraman fa'ah jaraman fa'atan fahuwa riba, yang menarik keuntungan manfaat dari sesuatu pinjaman itu adalah riba. Ini bahaya juga nih. Ini harus kita kuatkan atau kita ingatkan dalam diri kita bahwa riba ini dilarang oleh agama. Kalau mau gimana jual beli. Ribayat, yang ketiga ribayat, yaitu mengambil keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya orang membeli dan menerima suatu barang itu, sebelum dia menerima barang dari penjual, dia kemudian berpisah. Belum barang lagi terima, duit diterima, barang diterima, kemudian berpisah. Nah, ini ribayat. Ini pun dilarang. Sebab apa? Rasulullah SAW tak mau ada umat Islam ini yang tertipu, yang merasa terzalimi, yang merasa tersakiti. Maka ini termasuk kepada yang syariat kita disebut dengan ribayat. Maka harus jelas, jual beli itu mana barangnya, harus jelas. Mana spesifikasinya, mana jenisnya, harus jelas. Nah, yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini tukar menukar dua buah barang sejenis, namun tidak sejenis, dan jual beli yang pembayarannya disyariatkan oleh penjual dengan dilambatkan. Pembayarannya dilambatkan, kemudian tukar menukar dua barang sejenis maupun tidak sejenis, ataupun jual beli yang pembayarannya disyaratkan oleh penjual dengan dilambatkan. Nabi SAW bersabda, An Samurat bani Jundub, dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Samurat bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai, mencegah daripada jual beli, naha an bai'il hayawan, melarang daripada jual beli hewan, bil hayawani nasi'ah, dari hewan jual beli hewan yang pembayarannya diakhirkan. Hadis riwayat 5 hadis. Khusus masalah hukum bunga bank dianggap sebagai masalah ijtihadiyah karena tidak ada nas baik Al-Quran dan hadis. Hukum bunga bank dibagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama, hukumnya haram. Haram hukumnya karena telah menetapkan kelebihan disebut riba, berapapun besarnya itu. Yang kedua, syubhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Yang ketiga, halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank, dan apabila bank itu menjalankan peraturan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Selain itu karena dalam keadaan terpaksa darurat dan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Seorang yang menyimpan uang di bank akan memperoleh uang yang disebut bunga bank. Sebaliknya, orang yang meminjam uang di bank juga akan dikenakan bunga atau mengembalikan sesuai dengan ketentuan berlaku. Bank yang berdasarkan syariah Islam itu bank syariah yang menentukan keuntungannya dengan cara bagi hasil. Untuk menghindari polemik hukum tersebut, Majelis Ulama Indonesia beserta para tokoh ulama dan para tokoh cendekiawan Muslim Indonesia telah melahirkan BMI, Bank Muamalat Indonesia, yang melibatkan dan memberi jasa keuangan sesuai dengan aturan syariat Islam. Cara menghindari riba dalam jual beli. Berikut jual beli. Ada syarat-syaratnya yang tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3. 1. Serupa timbangan, banyaknya tunai. Yang kedua tunai, yang ketiga timbangannya diterima dalam akad ijab kabul. Sebelum meninggalkan majelis akad, hadir keduanya di sana, maka sahlah jual belinya. Yang kedua, menjual sesuatu berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu tunai. Yang kedua timbang terima dalam akad ijab kabulnya itu
sebelum meninggalkan bayar zakat. Ada pembeli dan penjual di sana. Hikmah diharamkannya riba. Setiap muslim wajib meyakini bahwa setiap perintah dan larangan Allah pasti mengandung kemaslahatan. Di antara hikmah diharamkannya riba tersebut ada hikmah-hikmah yang diselipkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa riba itu dilarang? Nah, ini dia. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah dan tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Jelaslah orang minjam duit karena susah, dibebani pula dengan bunga. Nah, ini riba. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama dan saling tolong menolong sesama manusia. Padahal semua agama, terutama Islam, menyuruh kepada manusia untuk saling tolong menolong. Yang ketiga, menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras, yang penimbun harta di tangan satu pihak. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Yang keenam, menjauhkan orang muslim dari menyebabkan kebinasaan. Keenam-enamnya itu adalah demi kemaslahatan umat. Tak mau Allah Subhanahu wa taala itu membuat umat manusia ini, orang Islam ini terutama, sesat, teraniaya. Kalaulah kita itu berhutang dan kita tak mampu membayarnya, kita dikuasai orang lain. Dan untuk menghindari riba, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Biasakan selalu hidup sederhana. 2. Menghindari kebiasaan berhutang. Dan kalau terpaksa harus hutang, janganlah berhutang kepada rentenir. Yang ketiga, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup, walaupun dengan bersusah payah. Yang keempat, sekarang ini negara kita telah hadir beberapa bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yaitu bank yang menunjukkan keuntungan dan cara bagi hasil. Nah, sampai di situ dulu, Ananda sekalian. Tugas Ananda adalah ini dia. Kalau karena kita adalah masih dalam keadaan pandemi, maka Ananda tidak berdiskusi. Ananda cukup menulis di dalam buku catatannya apa yang telah dijelaskan tadi, dan terutama sekali tugasnya ini, yang 3 soal ini. Yang pertama, jelaskan secara terperinci salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang suci. Bagaimana hukum jual beli kotoran hewan dan pupuk tanaman? Yang kedua, bagaimana hukum jual beli sistem ijon? Sistem ijon, apa itu sistem ijon? Kan sudah kemarin kita bahas. Nah, itu jelaskan bagaimana hukumnya. Kalau kita tidak mengikuti kebiasaan mereka, maka kita akan kehilangan penghasilan kita sebagai jujuran pedagang. Abaikan saja. Jadi yang menjadi tugas kedua adalah tuliskan bagaimana hukum jual beli sistem ijon. Yang ketiga, hukum jual beli di kantin kejujuran. Kan ada nih kantin jujur, ambil barang sendiri, bayar sendiri. Nah, ini bagaimana hukumnya? Itu yang ketiga. Karena di sana tidak ada penjual, tidak ada pembeli. Penjual yang tidak ada, pembeli ada. Jadi artinya di mana jual beli ini tidak terpenuhi syarat dan hukum jual beli. Hukum jual beli apa tadi? Ada barang, ada penjual. Kemarin ada barang, ada penjual, ada pembeli, dan kemudian ada ijab kabul. Ada 4 kan? Nah, kemudian kalau sudah kantin jujur, itu tak ada penjual, yang ada pembeli. Masukkan duit, ambil, bakwan 2. Maksudnya duit 2.000, misal gitu. Nah, berarti 3 soal untuk kelas 9. Ingat, salah satu yang pertama, apa hukum jual beli kotoran hewan? Kotoran hewan atau pupuk tanaman. Yang kedua, apa hukum jual beli sistem ijon? Yang ketiga, apa hukum jual beli di kantin jujur? Baik, 3 soal, tulis di link di deskripsi berikut ini, nama, masukkan, kelas, kemudian tulis jawabannya. Oke, saya tidak menulis pertanyaan di deskripsi, tinggal jawab langsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.